Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai PSAK nomor 14 tentang persediaan. Nah, sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Emilia Dwi Agustin dengan NIM 2019-5004. Saya akan mempresentasikan tentang definisi, pengertian, dan klasifikasi persediaan. Halo, perkenalkan nama saya Imelda Marsal Chandra dengan NIM 2019-572. Perkenalkan nama saya Diana Angelia dengan NIM 2019-543. Halo, nama saya Jan Fidelia dengan NIM 2019-5269. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengukuran. Perkenalkan nama saya Nika Kabot dengan NIM 2019-50233. Halo, perkenalkan nama saya Jan Pascaria Priliani dengan NIM 2019-587. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Cornelia Adam dengan NIM 2019-50172. Halo, perkenalkan nama saya Leticia dengan NIM 2019-5081. Berikut adalah pembahasan yang terdapat dalam PSAK nomor 14 yang akan dibahas dalam video kami. Yang pertama, ada definisi dan klasifikasi mengenai persediaan. Lalu yang kedua, ada pengukuran persediaan, di mana kami akan membahas mengenai biaya-biaya perolehan persediaan, teknik pengukuran persediaan, rumus biaya, dan juga nilai realisasi bersih. Kemudian kami juga akan membahas mengenai pengakuan sebagai beban dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari persediaan. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan, ataupun dalam bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, selanjutnya klasifikasi persediaan. Persediaan itu meliputi yang pertama, barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Nah, ini biasanya dinamakan dengan barang dagangan. Barang dagangan adalah suatu barang yang dibeli oleh perusahaan dari pihak lain dalam kondisi sudah siap untuk dipasarkan. Contohnya itu kayak misalnya barang dagangan oleh pengecer. Jadi kayak misal contohnya kita beli nih, kita online shop punya barang dagangan, kita harus ambil barang itunya di pengecer. Nah, selanjutnya ada bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Maksudnya ini adalah bahan baku atau mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku itu adalah barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses atau dikembangkan lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya itu ada bahan baku penolong sama bahan baku utama. Nah, bahan baku utama itu contohnya kalau misalnya industri meja, bahan baku utamanya kayu. Terus kalau bahan baku penolongnya itu misalnya ada paku, ada cat, dan lain-lain. Nah, kalau perlengkapan itu misalnya mesin-mesin yang dipakai untuk di manufaktur, kayak mesin pemotong kayunya, terus dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada bagi perusahaan jasa kan nggak ada biayanya ya, jadi nggak ada persediaan. Jadi yang jadi persediaan itu adalah biaya jasa si perusahaan jasa itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengukuran persediaan. Nah, jadi kalau persediaan itu harus kita ukur itu berdasarkan biaya dengan NRV atau nilai realisasi bersih. Dengan kita bandingkan mana nilai yang lebih rendah antara dengan biaya-biaya persediaan dan juga nilai realisasi bersihnya. Nah, untuk biaya-biaya perolahan persediaan sendiri itu ada 4. Ada biaya pembelian, biaya konversi, biaya lain-lain, dan juga biaya persediaan pemberian jasa. Saya sekarang akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai biaya pembelian. Nah, jadi apa saja sih biaya pembelian itu? Nah, komponennya itu ada harga belinya, lalu ada biaya impor, ada pajak lain yang tidak dapat ditagih kembali, lalu ada biaya pengangkutan, biaya penanganan, yang kemudian dikurangi oleh diskon dagang atau trade diskonnya, dan juga dikurangi dengan rabat. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk jurnal pembeliannya atau persediaannya, yaitu ada persediaan pada kas ataupun bisa juga kalau dibayar dengan non cash atau itu dengan utang usaha, dan juga untuk seperti biaya-biaya yang dikeluarkannya itu kita catatnya dengan persediaan di debit, dan biaya-biaya pembelian yang dikeluarkannya di kredit, kayak misalnya biaya impor, lalu ada biaya pengangkutan. Nah,
Biaya pembelian ini bisa juga meliputi selisih valuta asing yang timbul secara langsung dalam memperoleh persediaan yang ditagih dalam valuta asing. Nah, ini tuh diatur dalam PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya mengenai biaya konversi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu komponen biaya konversi itu ada apa aja sih. Yang pertama, ada direct labor atau biaya tenaga kerja langsung. Terus juga ada biaya overhead-nya yang terdiri dari overhead tetap dan juga overhead variabel. Nah, untuk jurnal sendiri kita bisa lihat bahwa untuk biaya konversinya itu adalah persediaan di debit dan biaya tenaga kerja ataupun biaya-biaya konversi lainnya di sebelah kredit. Nah, untuk biaya overhead-nya ini kan di sini ada dua nih, ada tetap sama variabel. Nah, apa sih definisi masing-masing? Nah, untuk biaya overhead tetapnya itu adalah biaya produksi yang tidak langsung atau yang biasanya itu tetap dan dia itu tidak terpengaruh oleh volume hasil produksi yang dihasilkan. Nah, sedangkan untuk yang variabelnya itu dia tuh biaya yang suka berubah-ubah mengikuti dengan perubahan volume yang produksi yang dihasilkan. Selanjutnya mengenai pengalokasian pada biaya konversi, di mana terjadi pengalokasian biaya overhead produksi terhadap biaya konversi. Nah, biaya overhead yang dialokasikan itu ada dua, ada yang tetap dan juga variabel. Nah, untuk yang tetapnya itu dialokasikan berdasarkan kapasitas normal fasilitas produksi. Yang mana kapasitas normal itu adalah produk rata-rata yang diharapkan pada musim dalam keadaan yang normal. Nah, biaya overhead yang tidak teralokasi itu akan diakui sebagai beban pada periode yang terjadi. Nah, kemudian untuk pengalokasian overhead yang variabel itu dialokasikannya itu pada unit produk atas dasar penggunaan fasilitas produksi yang sebenarnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya nih dalam kasusnya itu terjadi yang namanya produksi serentak atau joint product. Nah, biaya konversi ini tidak dapat diidentifikasikan, maka biaya tersebut akan dialokasikan antara produk secara rasional dan konsisten. Jadi maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu adalah dengan membandingkan harga jual untuk tiap produk, baik pada tahap proses produksi pada waktu produk telah dapat diidentifikasi secara terpisah atau pada saat produk telah selesai. Nah, kalau misalnya produk sampingannya tidak material, maka produk sampingan akan dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih atau NRV-nya. Dan nilai tersebut dapat dikurangkan pada biaya produksi utama. Nah, dengan demikian, nilai produk utama tidak berbeda secara material dan biayanya. Selanjutnya ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Di mana dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead non-produksi dan biaya pinjaman atau borrowing cost dimasukkan sebagai biaya persediaan. Contohnya seperti biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus. Kemudian ada biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban, yaitu yang pertama ada jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi yang tidak normal. Selanjutnya ada biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap proses produksi selanjutnya. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan, berada dalam lokasi dan kondisi sekarang. Yang terakhir ada biaya penjualan. Kemudian ada biaya persediaan pemberian jasa. Biaya persediaan perusahaan jasa meliputi upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk tenaga penyelia atau supervisor dan overhead. Di mana upah dan biaya lainnya yang menyangkut personalia penjualan serta administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan, tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Nah, jadi teknik pengukuran biaya persediaan itu ada dua, yaitu metode biaya standar dan metode eceran atau retail. Nah, metode biaya standar ini memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, serta efisiensi dan utilitas kapasitas. Nah, kalau metode eceran atau retail, metode ini itu digunakan dalam industri eceran untuk mengukur persediaan yang variasinya itu sangatlah banyak dan cepat berubah. Nah, yang pertama adalah metode biaya standar. Jadi, biaya standar ini merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini sangat membantu pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Karena pelaksanaan telah mengetahui bagaimana pekerjaannya seharusnya dilaksanakan, dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Rumus biaya. Biaya persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain
dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Biaya persediaan, kecuali yang ditulis dalam paragraf sebelumnya, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau rata-rata tertimbang. Apa itu identifikasi khusus biaya? Identifikasi khusus biaya itu adalah atribusi biaya ke barang tertentu yang dapat diidentifikasi dalam persediaan. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi barang yang dipisahkan untuk proyek khusus, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Ada 3 metode perhitungan biaya persediaan. Yang pertama itu masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau FIFO. Yang kedua rata-rata tertimbang atau weighted average cost method. Yang ketiga atau yang terakhir masuk terakhir keluar pertama atau MTKP atau LIFO. Yang pertama saya akan menjelaskan MPKP atau FIFO. Persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Contohnya, tanggal 1 Januari memiliki barang A sejumlah 150 piece dengan harga 50. Pada tanggal 3 Januari membeli barang A sejumlah 100 piece dengan harga 55. 5 Januari menjual barang A sejumlah 200 piece. Maka dengan menggunakan metode FIFO, barang A sejumlah 150 dengan harga 50, barang A sejumlah 50 pada harga 55. Maka tersisa barang A sejumlah 50 piece dengan harga 55 dengan jumlah 2.750. Yang kedua, rata-rata tertimbang. Biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa pada awal periode dan biaya barang serupa yang dibeli atau diproduksi selama periode. Contohnya, 1 Januari memiliki barang A sejumlah 150 piece dengan harga 50, 3 Januari membeli barang A sejumlah 100 piece dengan harga 55. Pada 5 Januari menjual barang A sejumlah 200 piece. Maka menggunakan formula rata-rata tertimbang, ditemukan 1 Januari barang A 150 piece dengan harga 50 dicatat pada persediaan. Pada tanggal 3 Januari barang A 100 piece dengan harga 55. Berarti 150 piece dikali 50 dapat 7,5. 100 dikali 55 dapat 5.500. Di total dapat 13.000 lalu dibagi 250 dapat harga 52. Maka persediaannya pada tanggal 3 Januari barang A 250 piece dengan harga 52. Lalu pada 5 Januari menjual barang A 200 piece dengan harga 52. Maka barang A yang tersisa pada tanggal 5 Januari itu didapat dari 13.000 dikurang 10.400 yang didapat dari 200 kurang 52. Maka didapat 2.600 dibagi 50 dapat harga 52. Yang terakhir itu adalah MTKP atau LIFO, barang yang dibeli atau diproduksi terakhir, dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang termasuk dalam persediaan akhir adalah barang yang dibeli atau diproduksi terdahulu. Contohnya, 1 Januari memiliki barang A sejumlah 150 piece dengan harga 50. 3 Januari membeli barang A sejumlah 100 piece dengan harga 55. 5 Januari menjual barang A sejumlah 200 piece. Maka menggunakan formula LIFO pada tanggal 5 Januari dicatat dengan barang A sejumlah 100 piece dengan harga 55, barang A sejumlah 100 piece dengan harga 50. Maka persediaan yang tersisa pada tanggal 5 Januari adalah barang A sejumlah 50 piece dengan harga 50 dengan jumlah 2.500. Nilai realisasi bersih atau net realizable value menurut PSAK nomor 14, nilai realisasi bersih atau net realizable value adalah taksiran harga penjualan dalam usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Contoh perhitungan nilai realisasi bersih. Yang pertama itu ada inventory value unfinished sebesar 1.000, lalu let's-nya ada estimated cost of completion sebesar 50, dan juga estimated cost to sell ada 200. Nah, jumlahnya itu 250. Dan untuk mencari net realizable value-nya tinggal kita kurang aja, 1.000 dikurang 250 sebesar 750. Estimasi nilai realisasi bersih. Yang pertama itu ada berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia. Yang kedua itu mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait. Dan terakhir yang ketiga itu mempertimbangkan tujuan persediaan. Nilai realisasi bersih. Yang pertama itu biaya ganti atau replacement cost. Yang kedua itu harga jual dikurangi dan biaya untuk melakukan penjualan. 3 prosedur pencatatan aturan harga pokok dan nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Yang pertama itu metode pengurangan persediaan langsung, di mana kerugian penurunan harga persediaan tidak dilaporkan tersendiri. Yang kedua, metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian penurunan harga persediaan akhir yang dilaporkan tersendiri. Yang terakhir itu, metode cadangan persediaan, di mana kerugian penurunan harga persediaan awal dan akhir dilaporkan tersendiri.
Selanjutnya adalah pengakuan sebagai beban. Dalam PSK ke-14, dikatakan bahwa jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Contohnya seperti perusahaan membeli bahan baku sebesar 20 juta pada bulan Juli untuk memproduksi produknya. Kemudian pada bulan Agustus, perusahaan menghasilkan 25 juta dalam pendapatan dari penjualan tersebut. Maka sesuai dengan prinsip pengakuan sebagai beban, perusahaan akan harus menunggu untuk mencatat pengeluaran sebesar 20 juta untuk membeli bahan baku tersebut hingga pendapatan terkait diterima pada bulan Agustus. Jadi singkatnya, perusahaan akan memastikan bahwa pengeluaran perusahaan sesuai dengan pendapatan terkait. Selanjutnya adalah dapat diketahui bahwa setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Beberapa persediaan juga dapat dialokasikan ke aktiva lainnya, seperti misalnya persediaan yang digunakan sebagai komponen aktiva tetap yang dibangun sendiri, yaitu pabrik atau peralatan. Nah, persediaan tersebut akan diakui sebagai beban selama masa manfaat aktiva tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Laporan keuangan itu harus mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang dipakai. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih. Yang keempat, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap turunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode. Yang kelima, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Dan yang terakhir, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Nah, informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya, masing-masing itu berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang bisa digunakan itu ada barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, persediaan dalam perusahaan jasa atau yang biasa disebut dengan pekerjaan dalam penyelesaian, dan barang jadi. Laporan keuangan itu juga harus mengungkapkan suatu informasi berikut, yaitu yang pertama, biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu, atau yang kedua, biaya operasi yang dapat diaplikasikan pada pendapatan diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan dan diklasifikasikan sesuai dengan hakikatnya. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode meliputi biaya yang sebelumnya termasuk dalam ukuran barang dalam persediaan yang telah dijual dan biaya overhead produksi yang tidak dialokasikan serta jumlah abnormal biaya produksi persediaan. Kondisi perusahaan itu juga membuka peluang untuk memasukkan biaya lainnya seperti biaya distribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan juga terima kasih. Bye!